Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah aktuaria, Ibu Yani Agus Priyani ME, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dari kelompok 10 yang berjudul tentang perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Materi pertama yang saya akan bawakan yaitu perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Perkembangan industri asuransi syariah juga terjadi di Indonesia. Pertumbuhan asuransi syariah didukung oleh ketentuan regulasi yang menjamin kepastian asuransi syariah. Ketentuan hukum yang mengatur asuransi syariah antara lain yang pertama yaitu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1992. Yang ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 421 KMK 06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi direksi dan komisaris perusahaan perasuransian. Yang keempat, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422 KMK 06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Yang kelima yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423 KMK 06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang pemeriksaan perusahaan perasuransian. Yang keenam yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424 KMK 06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Yang ketujuh yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426 KMK 06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang perizinan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Materi selanjutnya yaitu pengertian asuransi jiwa syariah. Asuransi jiwa syariah adalah pengolahan resiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Izin melanjutkan materi. Aset, liabilitas, dan ekuitas dana tabaru asuransi jiwa syariah berdasarkan laporan keuangan tahun 2019, total aset dana tabaru asuransi jiwa syariah adalah sebesar 7.115,2 miliar. Nilai aset dana tabaru tersebut mengalami peningkatan sebesar 1.131,8 miliar atau naik 8,9% bila dibandingkan nilai aset pada tahun 2018 sebesar 5.983,41 miliar. Aset dana tabaru tersebut dikelompokkan ke dalam aset investasi dan aset non investasi. Adapun
aset investasi pada tahun 2019 adalah sebesar 5418,4 miliar, sementara aset non investasi adalah sebesar 1696,7 miliar. Aset investasi mengalami peningkatan sebesar 611,5 miliar atau 12,7%, sementara aset non investasi meningkat sebesar 52,093 miliar atau 44,2%. Sementara itu liabilitas dana terbaru tahun 2019 adalah sebesar 4597,6 miliar. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 977,1 miliar atau sebesar 27,0% bila dibandingkan dengan nilai liabilitas tahun 2008 sebesar 3620,6 miliar. Ekuitasi dana peserta tahun 2009 mencapai 25,0795 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 148,50 miliar atau sebesar 0,3% dari ekuitasi dana peserta pada tahun 2018. Ekuitasi dana peserta tersebut merupakan nilai akumulasi dana peserta ditambahkan atau dikurangi dengan komponen ekuitas lainnya. Kinerja dana perusahaan asuransi jiwa syariah. Kinerja dana perusahaan diperoleh dari komponen utama penerimaan operasional perusahaan, yaitu ujroh atau fee yang bersumber dari kontribusi yang dilokasikan untuk perusahaan bagi hasil pengelolaan investasi, lokasi surplus, underwriting dana terbaru, dan hasil pengelolaan investasi perusahaan. Pada tahun 2019, penerimaan ujroh perusahaan yang bersumber dari bagian kontribusi mencapai 4013,7 miliar bagi hasil pengelolaan investasi sebesar 13,7 miliar bagi hasil pengelolaan investasi sebesar 36,3 miliar, alokasi surplus underwriting dana terbaru sebesar 39,5 miliar, dan hasil pengelolaan investasi perusahaan yang mencapai 608 miliar dengan total penerimaan mencapai 4697,5 miliar. Sementara itu dari sisi beban usaha dana perusahaan pada tahun 2019 mencapai 2979,7 miliar pada tahun 2019. Laba rugi sebelum pajak adalah sebesar 191,2 miliar. Laba pada tahun 2019 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 204,65 miliar atau 11,8% bila dibandingkan dengan. Nama saya Sabil Kautsar. Saya akan membaca pengertian asuransi umum syariah. Asuransi umum syariah adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta dalam menghadapi bencana atau kecelakaan harta benda milik peserta. Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi di bidang kerugian seperti perlindungan dari kebakaran, pengangkutan, niaga, dan kendaraan bermotor, dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai muamalah syariah Islam. Terus selanjutnya yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas dana perusahaan asuransi umum syariah. Yaitu berdasarkan laporan kerugian tahun 2019, total aset dana terbaru adalah sebesar 3.752,4 miliar. Nilai aset dana terbaru tersebut mengalami peningkatan sebesar 315,4 miliar. Nah, bila dibandingkan nilai aset pada tahun 2018 sebesar 436,9 miliar. Aset dana terbaru tersebut dikelompokkan ke dalam aset investasi dan aset non-investasi. Adapun aset investasi pada tahun 2019 adalah sebesar 2.333,0 miliar. Sementara aset non investasi
adalah sebesar 1.419,4 miliar. Aset investasi mengalami peningkatan sebesar 9,6%, sementara aset non-investasi mengalami peningkatan sebesar 8,50%. Sementara itu, liabilitas dana terbaru tahun 2019 adalah sebesar 2.754,3 miliar. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 151,2 miliar atau setara dengan 5,81%. Bila dibanding 51,2 miliar atau setara dengan 5,81%. Bila dibandingkan dengan nilai liabilitas tahun 2018 yang mencapai 2.603,1 miliar, peningkatan akumulasi dana terbaru tahun 2019 mempengaruhi pertumbuhan ekuitas dana peserta pada tahun 2019. Ekuitas dana peserta merupakan nilai akumulasi dan peserta ditambahkan dengan komponen ekuitas lainnya. Pada tahun 2019, nilai ekuitas dana peserta mencapai 871,1 miliar atau tumbuh sebesar 137,2 miliar bila dibandingkan dengan ekuitas tahun 2018 sebesar 737,9 miliar. Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya yaitu kinerja perusahaan asuransi umum syariah. Kinerja dana perusahaan diperoleh dari komponen utama penerimaan operasional perusahaan yaitu ujroh atau fee yang bersumber dari kontribusi yang dialokasikan untuk perusahaan. Bagi hasil pengelolaan investasi, surplus underwriting dana tabaru, dan hasil pengelolaan investasi perusahaan. Pada tahun 2019, nilai ujroh yang diterima perusahaan yang bersumber dari alokasi kontribusi mencapai 897,8 miliar. Kemudian, bagi hasil pengelolaan investasi sebesar 33,9 miliar. Alokasi surplus underwriting dana tabaru mencapai 109,4 miliar. Dan hasil pengelolaan investasi perusahaan yang mencapai 207,7 miliar dengan total penerimaan mencapai 109,4 miliar. Sementara itu, dari sisi beban usaha, dana perusahaan pada tahun 2019 mencapai 847,7 miliar. Laba atau rugi sebelum pajak yang merupakan pendapatan dikurangi beban termasuk pendapatan dan beban lain mencapai 409,1 miliar. Kemudian, laba pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 73,5 miliar atau 21,9% bila dibandingkan dengan laba tahun 2018. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.